Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adetri Saputra, kelas B2 Malam, akan mengidentifikasikan peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Area fungsi bisnis yang saya pilih adalah pengantar bisnis. Tanggal dibuatnya 29 Maret 2021. Mulai dari langkah-langkah pertama. Yang pertama ada identifikasi dan mengenali peluang. Kriterianya, prinsip untuk menarik peluang. Ini diidentifikasi berdasarkan kualitas dan esensial. Rekaman hasil, prinsip untuk menarik peluang bisnis. Yang pertama harus atraktif, yang kedua harus tepat waktu, 3 mengakar, dan tahan lama. Yang kedua ada tren lingkungan bisnis. Ini diobservasi untuk mengidentifikasi gap, peluang bisnis, dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis yang kita pilih adalah kekuatan ekonomi. Karena dalam pandemi ini, pengelolaan uang sangat perlu dibutuhkan. Yang ketiga, karakteristik personil wirausaha. Dikenali untuk mengidentifikasi kesenjangan bisnis. Karakteristiknya dapat mencakupi yang pertama faktor kognitif, karena mempunyai kualifikasi sarjana ekonomi pariwisata. Dan yang keempat, masalah suatu sektor atau bidang yang diidentifikasi dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalahnya diantaranya adalah yang satu, sarana dan prasarana, yang kedua, sumber daya manusianya, dan yang ketiga, kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah. Yang ketiga ada kesiapan masyarakat, dan yang keempat investasi yang belum banyak berkembang di daerah. Dan yang langkah-langkah kedua adalah mencari gap di pasar dan membangun ide-ide. Metode yang saya lakukan untuk mengidentifikasi membangun ide-ide bisnis adalah yang pertama brainstorming, dan yang kedua dilakukannya library and internet research. Kesenjangan suatu produk atau jasa diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk atau jasa yang pertama adalah kesenjangan pasokan, kebutuhan perencanaan keuangan yang meningkat. Dan yang kedua, kesenjangan kualitas, kurangnya tenaga yang kompeten dalam menjaga keuangan perusahaan. Langkah-langkah yang ketiga ada strategi mengisi gap pasar. Diidentifikasi berdasarkan hasil analisa kesenjangan. Kita pilih penetrasi pasar. Menjual jasa lebih banyak di perusahaan yang ada. Dan yang keempat, ide-ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Yang pertama, menyelesaikan masalah. Yang kedua, memberi kenyamanan. Yang ketiga, menutup gap. Dan keempat, memberi manfaat keamanan. Dan yang terakhir, ide-ide bisnis produk atau jasa diidentifikasi untuk dikembangkan. Ide-ide bisnis yang diidentifikasi diantaranya adalah mengembangkan perencanaan uang secara sistematik. Ini perlu karena merencanakan keuangan yang berhubungan dengan pengeluaran dan pemasukan dalam perusahaan untuk periode tertentu. Dalam perencanaan ini, tentu semua biaya dan pemasukan akan dirinci satu persatu dan diharapkan bisa mengelola keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan atau individu. Yang kedua, mengembangkan pengendalian keuangan. Melakukan evaluasi dan kontrol, mengendalikan dana yang dimiliki perusahaan agar tidak digunakan sia-sia. Dan yang terakhir, mengembangkan viability atau kelangsungan hidup keuangan. Supaya kesehatan keuangan perusahaan terjaga, semua pengeluaran operasional ataupun di tingkat yang strategis harus disesuaikan dengan dana yang ada. Kelangsungan hidup entitas merupakan ukuran suatu tingkat keamanan serta keberlanjutan keuangan perusahaan. Sekiranya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.